Bos, di momen Valentine ini nggak cuma coklat dan bunga aja yang jadi simbol kasih sayang, tapi juga kolaborasi, kepercayaan, dan kerjasama dalam membangun bisnis. Ini dia salah satu couplepreneur yang menyatukan rasa manis hubungan dengan strategi bisnis yang matang. Hasilnya, usaha dessert yang bisa bikin warga BKT nyariin tiap minggu, Bos. Halo Bos. Aku Ai. Aku Dio. Kami dari iCake. iCake adalah stand yang menjual dessert berbagai macam yang viral-viral di sosial media yang ada di BKT. Kami juga menjual berbagai kue viral yang sedang hype di media sosial, yaitu ada tiramisu, ada kue silo, ada milk crepes, ada burnt cheesecake, dan juga banana pudding. Masih banyak sih yang Masih lainnya. banyak yang lain lagi. So, kalau penasaran, tetap di Cuan Bos! Bos, Ai dan Dio memposisikan produknya sebagai brand dessert viral yang dekat dengan pasar. Mengambil tren yang sudah ramai di media sosial, lalu membawanya lebih dekat ke konsumen lewat stand offline. BKT dipilih bukan tanpa alasan. Area dengan lalu lintas tinggi, terutama saat CFD, jadi etalase langsung untuk menarik perhatian. Pertama sih pasti ngeliat dari sosial media, banyak yang jualan tapi di luar negeri dan di luar kota gitu Kak. Dan kebetulan di akhir tahun sekitar 2022 itu aku kena layoff, jadinya bersiap untuk mendapatkan keran lainnya pendapatan. That's why kita coba jualan, pertama tawarin dulu ke teman-teman kantor, terus mereka pada suka, akhirnya ya udah kita coba deh lebih gede lagi di CFD-an di sini, kebetulan dekat rumah. Layoff bukan akhir cerita, Bos, tapi titik balik yang membuka sumber pendapatan baru. Dari skala kecil, menguji produk ke lingkar terdekat, sampai berani turun ke ruang publik dengan traffic tinggi, model ini meminimalkan resiko, Bos. Karena produk sudah melalui validasi pasar sebelum diproduksi lebih besar. Pertama kita cari resepnya di sosial media, terus kami kembangkan. Nggak serta-merta kami tiru ya, kami kembangkan juga karena kami ingin cake kami itu nggak terlalu manis. Jadi cocok untuk semua kalangan, dari yang kecil, yang remaja, sampai yang tua juga bisa menikmati kue iCake. Dan alhamdulillahnya banyak yang suka juga. Sampai akhirnya kita sampai buka tenda, kita punya karyawan, dan kita punya pelanggan sendiri. Dalam bisnis kuliner, viral aja nggak cukup, Bos. Couplepreneur satu ini melakukan adaptasi rasa dan selera pasar lokal agar produk bisa dikonsumsi lebih luas dan berulang. Penyesuaian inilah yang menjadi kuncinya. Saat produk sudah punya identitas dan pasarnya jelas, bisnis nggak hanya bertahan, tapi juga siap untuk tumbuh. Kebetulan aku masih nyambi juga sebagai pegawai swasta, jadi untuk saat ini memang menjalani 2 kegiatan. Dan alhamdulillahnya kami memiliki tim juga yang bisa membantu bikin kuenya. So kami kebantu juga sama teman-teman di sini, tapi tetap finishing itu ada di kami. Dan cara membagi waktunya, kita per hari itu sudah terschedule gitu Kak. Dan yang full time untuk mensupervisi teman-teman di sini dan juga produksi itu ada Dio. Bos, dalam bisnis yang dibangun bersama pasangan, pembagian peran jadi kunci utama. iCake nggak hanya berjalan dengan modal cinta, tapi juga sistem kerja yang jelas. 1. Fokus pada pengawasan produksi dan operasional harian. 1 lagi, tetap menjaga arah bisnis dan kualitas akhir produk. Dengan tim produksi di belakang layar, bisnis ini bisa tetap konsisten meski pemilik belum sepenuhnya lepas dari pekerjaan utama. Kesulitan sih pasti ya Kak, membagi waktunya. Jadi kita tuh kalau misalnya full kerja, di atas jam 5 baru kita mulai produksian kue. Apalagi kalau misalnya lagi banyak pesanan, karena di hari biasa kita juga terima pesanan online di WhatsApp gitu Kak. Jadinya kalau misalnya lagi banyak pesanan tentu itu menguras waktu banget. Tapi karena ini merupakan hobi kita juga sebenarnya, dan kita jalaninnya juga happy, so kita juga seneng banget jalaninnya gitu sih Kak. Bisnis sampingan kadang terlihat sepele, Bos. Padahal di baliknya ada pengorbanan, waktu, dan tenaga. Saat bisnis dijalani dengan rasa suka, lelah berubah jadi komitmen. Dan komitmen inilah yang membuat bisnis bisa bertahan, Bos.
ketidakcocokan, nggak selaras gitu idenya. Mungkin ada sesekali dua kali, mungkin soal resep ya keseringan, atau soal penyajiannya bagaimana, itu kami suka berdebat juga, suka berdiskusi juga sama istri. Nah tipsnya ya Yang penting komunikasi sih Kak. Menjalankan bisnis bersama pasangan bukan tanpa gesekan ya bos. Ai dan Dio mengubah perbedaan dan perdebatan menjadi diskusi. Keputusan gak diambil berdasarkan ego, tapi dari apa yang paling sesuai dengan pasar. Komunikasi gak cuma menjaga hubungan, tapi menjaga keberlangsungan bisnis. Ini area yang paling banyak dikunjungi untuk orang kulineran di dekat rumah sini. Jadi kita kebetulan mencari tempat dan alhamdulillahnya dapet. Akhirnya kita bisa buka di BKT. Jujur kami ini bukan morning person, jadi kita pun berusaha banget ya, ada effortnya gitu. Kami jalani aja semuanya dengan happy. Kalau misalnya kenapa pagi-pagi, karena CFD pagi. Bos, lokasi dan waktu jadi strategi utama. BKT jadi titik temu antara produk viral dan konsumen. CFD pagi hari memberi arus pengunjung tinggi tanpa perlu biaya sewa dan tempat yang mahal. Setelah jam ramai berakhir, model bisnis dilanjutkan lewat home kitchen dan pesanan online. Inilah yang membuat operasional tetap berjalan efisien. Di tengah banjir produk viral, iCake membangun identitas lewat satu resep utama. Strategi ini membuat setiap varian terasa berbeda, namun tetap memiliki karakter yang konsisten. Yang bestseller saat ini adalah lagi di Casio. Karena memang lagi hype banget ya, dan benar-benar lagi tinggi banget di luar negeri juga. Dan kami bawa ke sini di BKT, mungkin bisa dibilang pertama kalinya ya kita bawa Casio ke BKT. Jadi teman-teman yang baru tahu, yang baru lihat-lihat juga penasaran sama rasanya, dan bentuknya kan lucu ya, kayak lembut banget. Mereka cobain itu sih. Bisnis dessert cake ini juga cepat membaca momentum pasar bos. Saat satu produk sedang naik daun, mereka jadi yang pertama membawanya ke area ini. Dalam bisnis F&B skala kecil menengah, permainan utama ada di struktur biaya. iCake menekan harga jualnya bukan dengan mengurangi kualitasnya bos, tapi dengan memotong rantai distribusi. Tapi kenapa kami bisa menekan harga sedemikian rupa? Karena kami strateginya adalah beli langsung ke distributor untuk bahan-bahan kuenya dan langsung beli dalam jumlah besar Kak. Jadi biasanya distributor itu memberikan harga yang lebih murah dibandingkan dengan kita beli langsung di toko bahan kue. Jadi kue yang kami gunakan memang langsung dari distributor, kami hitung termasuk dari biaya operasional, dan alhamdulillahnya masih cukup dan masih masuk juga ke market yang ada di sini. Bos-bos, pembelian bahan langsung ke distributor membuat harga pokok produk jadi lebih efisien. Produk tetap terjangkau, namun margin usaha masih terjaga. Peak banget waktu itu sempat berapa? 800-an piece. 800 piece. Jadi kita mulai banget jualan itu mulai dari di bawah cuma 50 piece doang. Seiring berjalan waktu kita bisa jual sampai maksimalnya di 800 piece waktu itu. Cuma sekarang kan lagi musim hujan, jadi kita menyesuaikan juga nih, jadi agak sedikit kita kurangi. Dengan harga mulai dari 8 hingga Rp25.000, kalau dihitung-hitung, couplepreneur yang satu ini bisa raup cuan hingga puluhan juta dalam satu kali CFD loh bos. Wadidaw! Angka penjualan jadi bukti kalau strategi mereka berjalan bos. Saat kondisi berubah seperti musim hujan, iCake tidak memaksa produksi. Namun menyesuaikan kapasitas agar tetap efisien dan minim sisa. Inilah pentingnya fleksibilitas dalam bisnis kuliner. Tumbuh saat pasar ramai, lalu menahan laju saat permintaan turun. Nah bos, jam segini kue kita udah pada habis loh. Jadi yang mau samaan kayak iCake, ikuti tipsnya ya. Yang pertama, mulai aja dulu. Dan yang kedua, jangan mudah menyerah dan terus berinovasi. yang ketiga harus mau capek, dan yang paling penting Cuan bos!